Terus, Waalaikumsalam. nah ya, Halo, Pak. alhamdulillah. Iya, iya. Udah jam berapa sekarang? Ya, Pak. Ya, dimulai aja dah. Oh, sekarang langsung aja, Pak. Ya, langsung aja. Oh, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan tentunya untuk menghadiri kegiatan rutin kita, yakni kajian rutin Sahih Bukhari Muslim ya. Yang insya Allah pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita, yakni Bapak Dr. Elan Sumarna. Ya, salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan juga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, seperti biasa ada beberapa rangkaian pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian nanti akan dilanjut dengan sesi pematerian atau sesi kajiannya bersama Dr. Elan Sumarna, dan juga terakhir akan ditutup dengan sesi diskusi dan juga mungkin ada doa ya mungkin nanti. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka kegiatan kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, menginjak acara yang selanjutnya yakni pematerian atau sesi kajian yang akan diisi oleh Bapak Dr. Elan Sumarna. Kepadanya saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwa faqad fazal muttaqun. Hadirin yang sama-sama hadir di majelis ilmu ini, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diperkenankan untuk bisa kembali di tengah-tengah kesibukan kita untuk saling sapa, untuk saling mengisi, untuk saling menegur dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, pada kali ini, sore hari ini kita akan mempelajari tentang bab penulisan hadis. Yang dimaksud dengan bab penulisan hadis ini maksudnya bab
tentang terkait dengan masalah sejarah hadis itu dituliskan. Jadi seperti yang sering disampaikan hadirin sekalian, bahwa hadis dengan Al-Quran berbeda. Kalau Al-Quran itu ketika turun wahyu itu langsung dituliskan oleh sahabat. Langsung dituliskan oleh sahabat, di antaranya oleh Zaid bin Sabit dalam beberapa media yang bisa dipakai menulis. Seperti di kelapa kurma, misal. Seperti di batu-batu, di kulit unta, atau di media apapun yang bisa dipakai untuk menulis. Itu Al-Quran. Sementara itu memang secara umum hadis dilarang untuk dituliskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, jadi bagi adik-adik mahasiswa, baik yang di UPI ataupun yang di tempat lain yang mempelajari ilmu hadis, kita sudah membahas bahwa hadis itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dituliskan dengan alasan supaya tidak campur baur dengan Al-Quran yang dituliskan. Jadi dengan demikian sejarahnya hadis itu tidak dituliskan dari awal, tetapi hadis itu dihafal dan disebarluaskan lewat hafalan satu ke hafalan berikutnya. Namun demikian, hadirin sekalian, ada beberapa hadis yang diizinkan. Maksudnya ada dalam beberapa hadis yang Rasulullah mengizinkan untuk menuliskan hadisnya. Nah, jadi Rasul sendiri memberikan fatwa itu dua. Pertama, melarang secara umum. Yang kedua, membolehkan untuk menulis hadis dengan catatan orang yang menulis itu adalah mereka sahabat yang memiliki kepandaian dan kecermatan dalam menulis hadis tadi, sehingga kekhawatiran untuk bercampur baur dengan Al-Quran itu bisa ditepis, begitu. Nah, hadirin sekalian, ya dengan demikian di tengah-tengah umumnya Rasul melarang penulisan hadis dari awal itu, sesungguhnya ada beberapa sahabat yang diizinkan oleh Rasulullah untuk menulis hadisnya dalam kesempatan terbatas dan untuk peruntukan terbatas. Gitu. Kenapa begitu? Karena Rasul memandang sahabat tersebut orang yang cermat, di samping pandai menulis dan membaca juga cermat dalam memilah mana hadis, mana Al-Quran. Begitu. Nah, hadis yang akan kita bahas ini, hadirin sekalian, adalah salah satu contoh. Salah satu contoh di mana Rasul membolehkan menulis hadis tadi, begitu. Ya. Nah, baik, kita masuk kepada hadis nomor 114. Seperti biasa, hadirin yang baru bergabung itu, kalau seandainya di hadapan hadirin sekalian ada kitabnya, alhamdulillah, kitab hadis Sahih Bukhari. Nah, boleh mendownload di internet, mudah dan murah, begitu. Dan yang bagusnya, yang downloadnya, yang PDF-nya, begitu. Dibuka jilid pertama, hadis tentang bab penulisan Al-Quran, nomor hadisnya nomor 114. Nah, yang ini nomor 114. Nah, begitu. Nah, hadirin sekalian, coba kita baca. Ini ada bacaannya di sini. Ya, hadatsana, nah ini telah menceritakan kepada kami. Nah, seperti biasa, kami di sini maksudnya adalah Imam Bukhari. Jadi, hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Yaitu Yahya bin Sulaiman. Seperti Yahya bin Sulaiman menceritakan kepada Imam Bukhari, kemudian Imam Bukhari menuliskannya. Nah, jadi Yahya bin Sulaiman menceritakan hadis ini kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari kemudian menuliskan dalam kitabnya yang bernama Sahih Bukhari, dan
mempertanggungjawabkan tulisan ini, bahwa tulisan ini dia dapat dari gurunya yang namanya Yahya bin Sulaiman. Nah, begitu hadirin sekalian. Nah, kemudian qala, ini siapa yang berkata di sini? Nah, yang berkata itu ya tadi Yahya bin Sulaiman. Nah, ternyata gurunya, guru Imam Bukhari tadi yaitu Yahya bin Sulaiman itu juga mempertanggungjawabkan apa yang telah diriwayatkan kepada Imam Bukhari dengan mengatakan bahwa apa yang diriwayatkannya itu dia dapatkan dari Ibnu Wahab. Dia berkata, hadatsani telah menceritakan kepada aku. Siapa? Ibnu Wahab. Nah, berarti Ibnu Wahab ini adalah gurunya Yahya bin Sulaiman. Nah, jadi, nah gitu ya. Nah, kemudian qala berkata lagi. Siapa yang berkata di sini? Nah, yang berkata itu merujuknya ke yang dekat, yaitu Ibnu Wahab. Nah, jadi ternyata Ibnu Wahab juga tidak sembarangan dia mengajarkan hadis atau meriwayatkan hadis kepada Yahya bin Sulaiman, melainkan dia juga merujuk kepada gurunya yang namanya Yunus. Ini gurunya yang namanya Yunus. Nah, sehingga dia mengatakan, akhbaroni telah mengabarkan kepadaku siapa Yunus. Berarti Yunus adalah gurunya Ibnu Wahab. Nah, hadirin sekalian, nah Yunus dari mana dia mendapatkan hadis ini? Nah, dikatakan an Ibnu Syihab. Nah, itu dari Ibnu Syihab. Nah, itu ya. Jadi Yunus mendapatkan hadisnya dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab siapa gurunya? Atau dari mana dia mendapatkan hadis ini? An dari Ubaidillah, yaitu dari Ubaidillah bin Abdullah. Ubaidillah dari Ubaidillah bin Abdullah. Nah, jadi Ubaidillah bin Abdullah berarti beliau adalah gurunya Ibnu Syihab. Nah, kemudian dari mana Ubaidillah bin Abdullah tadi mendapatkan hadis? An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Nah, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Nah, berarti sanad terakhir itu adalah Ibnu Abbas. Nah, hadirin sekalian, ada dua istilah dalam kita mempelajari hadis itu, ada rawi, ada sanad. Nah, jangan lupa beda, orangnya mungkin sama orangnya, tetapi istilah rawi dan sanad itu jauh berbeda maknanya. Kalau sanad itu artinya rujukan. Jadi sanad itu artinya sandaran atau rujukan. Seperti ini. Nah, seperti hadatsana telah menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, Yahya bin Sulaiman. Nah, jadi rujukan pertama hadis ini atau sanad pertama hadis ini adalah Yahya bin Sulaiman. Rujukan keduanya adalah Ibnu Wahab. Nah, Ibnu Wahab berarti sanad nomor 2. Sanad nomor 3-nya adalah Yunus. Ini sanad nomor 3-nya. Nah, sanad nomor 4-nya adalah Ibnu Syihab. Sanad nomor 5-nya adalah Ubaidillah bin Abdullah. Nah, dan sanad yang terakhir, sanad nomor 6 adalah Ibnu Abbas. Nah, ini sanad. Jadi kalau hadirin sekalian melihat dari sudut sanad, ya, maka Yahya bin Sulaiman, itu yang ini, Yahya bin Sulaiman ini adalah sanad pertama. Sementara sanad terakhir adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu sanad yang terakhir. Kalau kita bicara rawi pertama adalah Ibnu Abbas. Beliau, Ibnu Abbas, meriwayatkan kepada rawi kedua, yaitu Ubaidillah bin Abdullah. Nah, ini rawi kedua. Sementara rawi ketiga adalah Ibnu Syihab. Ini rawi ketiga. Sementara rawi keempat adalah Yunus. Rawi kelima adalah Ibnu Wahab.
Ini rawi kelima Ibnu Wahab. Dan rawi yang terakhir itu keenam adalah Yahya bin Sulaiman. Nah, jadi begitu. Nah, jadi kalau begitu Yahya bin Sulaiman itulah rawi keenam sanad pertama. Begitu. Rawi keenam sanad pertama. Sementara Ibnu Abbas adalah sanad terakhir rawi pertama. Nah, sanad terakhir, sanad keenam rawi yang pertama. Nah, begitu hadirin sekalian. Nah, jadi metodik ilmiah dalam ilmu hadis itu sungguh merupakan satu gambaran kepada kita betapa hadis ini memiliki metodik ilmiah yang sangat akurat. Sampai persanadan rawi-rawi itu sudah jelas di sini. Begitu. Nah, kita kembali hadirin sekalian. Nah, jadi An Ibni Abbas dari Ibnu Abbas, qala dia berkata, katanya. Ibnu Abbas berkata begini. Ya. Lama ketika ishtadda. Nah, ya, lama ketika ishtadda, ya. Ketika apa? Lama ketika ishtadda itu merasa sangat, ya. Maksudnya ya merasa amat sangat gitu. Bin Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika istada merasa amat sangat, ya ini kita terjemah harfiah dulu. Jadi ketika merasa amat gitu ya, bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang merasa amat sangat kepada Nabi itu? Nabi jauh itu demamnya. Nah, demamnya. Ya. Nabi demam sangat tinggi, ya. Kemudian qala berkata Nabi, begitu. Berkata. Jadi maksudnya Nabi itu tengah berbaring di kerubuk, dikelilingi oleh para sahabat. Saat itu Nabi demamnya makin tinggi, ya, makin panas gitu. Nabi bersabda begini, "Tu'tuni, berikan kepadaku," kata Nabi, "bi kitabin, sebuah lembaran lah gitu ya, sebuah lembaran, aktub lakum, yang aku akan menuliskan bagi kalian, kitaban, sebuah tulisan." Nah, jadi kata Rasulullah dalam keadaan sangat panas suhu tubuhnya, ya demamnya, itu kata Rasulullah, berikan kepadaku suatu lembaran yang aku akan menuliskan dalam lembaran itu bagi kalian. Menuliskan apa? Kitaban, menuliskan sebuah kitab, sebuah tulisan, la tadillu, yang kalian tidak akan tersesat, ba'dahu, setelah tulisan tersebut. Nah, begitu itu kata Rasulullah, ya. Ketika Rasulullah itu demam tinggi, Rasulullah meminta, ya, untuk diberikan sebuah lembaran media yang akan dipakai untuk menulis, ya. Kata Rasul, aktub lakum kitaban, aku akan menuliskan sebuah kitab bagi kalian. Yang kitab itu la tadillu, tidak akan tersesat kalian ba'dahu, setelahnya. Nah, mendengar permintaan Rasulullah seperti itu, hadirin sekalian, qala berkata, siapa yang berkata? Nah, ini yang berkata Umar. Nah, qala Umaru, nih fa'ilnya. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini ada fa'ilnya. Umaru. Itu ada harkat domah di belakangnya. Nah, harkat domah itu
menunjuk kepada fa'il atau subjek. Nah, qala Umar berkata, ya, dia menanggapi permintaan Rasul tadi dengan Umar berkata. Apa kata Umar? Innan Nabi sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Umar, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu golabahu al-waja'u. Nah, golabahu itu maksudnya, ini terjemah harfiahnya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu golabahu telah menindih kepadanya, ya, telah mengalahkannya. Apa al-waja'u demam? Maksudnya Rasul SAW itu tengah demam tinggi, gitu ya. Nah, terus dia melanjutkan, wa indana, padahal pada kita ini kitabullah, ada kitab Allah, ada Al-Quran, hasbuna, cukuplah Al-Quran itu buat kita. Nah, tadi kan Rasulullah meminta agar diberikan kitab, diberi untuk beliau menuliskan tulisan. Yang kata Rasul, kitab ini tulisannya kalian tidak akan tersesat selamanya setelah dituliskan tulisan ini. Nah, kemudian Umar bagaimana mengatakan Nabi itu tengah demam tinggi. Nah, bahkan terjemahan dari madhab Syiah itu telah menginggau, gitu ya. Itu terjemahan dari dari madhab Syiah, ya. Nabi tengah menginggau katanya. Demam tadi, ya kita terjemahkannya demam tinggi. Begitu. Nah, kata Umar, Nabi itu telah sedang demam tinggi, sehingga beliau meminta kitab untuk menuliskan sesuatu. Umar khawatir dalam kondisi Nabi tengah demam tinggi seperti itu, kemudian Nabi menuliskan sesuatu, ya, menuliskan sesuatu yang itu amat sangat urgen, sehingga kata Rasul, kalian tidak akan tersesat setelahnya. Ini menjadi saingan akan keberadaan Al-Quran. Oleh karena itu, kata Umar, wa indana, padahal pada kami itu, ya, itu kitabullah, ada kitab Allah, maksudnya Al-Quran, hasbuna, sudah cukup itu. Nah, ya, sudah cukup itu buat kita. Nah, mendengar ucapan Umar tadi, fakhtalafu, lantas berselisih pendapat para sahabat, ya. Para sahabat berselisih pendapat. Bahkan saking berselisihnya pendapat, wa kasuro al-logo. Kasuro logo itu, suaranya ngangengong begitu ya, sampai ada yang suara tinggi begitu, kayak orang bertengkar gitu ya. Mereka berselisih pendapat dan kemudian ramailah, ya, dan tidak enak didengar karena suaranya masing-masing tinggi begitu. Nah, qala, mendengar kegaduhan itu, qala berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Qumu, begitu ya. Kalau terjemah harfiahnya, berdirilah kalian. Maksudnya pergilah kalian. Anni dariku, ya. Pergilah kalian dariku. Wala yang bagi, karena tidak patut. Wala tidak patut, yang bagi tidak patutlah. Indi padaku itu atanazu, ada pertentangan. Nah, kata Rasulullah, pergi kalian semua. Tidak patut di hadapanku ada perselisihan pendapat, ada pertentangan, begitu. Itu kata Rasulullah. Nah, karena Rasulullah tentu menginginkan adanya kedamaian, begitu, ya. Nah, kemudian karena diusir oleh Rasulullah tadi, fakharaja, maka keluarlah. Siapa yang keluar, hadirin sekalian? Nah, yang keluar adalah fakharaja, maka keluarlah Ibnu Abbas. Keluarlah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas keluar, yaqul, sambil dia berkata begini, ya. Sambil dia berkata begini. Inna, sesungguhnya aroziyata, sesungguhnya musibah, kulla roziyah, di atas musibah. Nah, jadi Ibnu Abbas ini ditujukan kepada Umar tentunya. Sesungguhnya
sekarang ini ada musibah di atas musibah katanya. Begitu ya. Mahala ya, mahala sesuatu yang hala menghalangi baina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara Rasulullah wa baina kitabi dan di antara kitabnya. Nah, kata Ibnu Abbas sambil keluar dia mengatakan ini ada musibah di atas musibah, kata Ibnu Abbas. Nah, apa musibah yang di atas musibah itu yang maksud? Ada sesuatu yang bisa menghalangi antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kitabnya yang akan diberikan kepada jamaah saat itu, kepada sahabat. Ini musibah, begitu. Nah itu hadirin sekalian, silakan untuk dipoto dahulu hadisnya, ya silakan untuk dipoto. Nah coba kita, tapi kalau hadirin sekalian membutuhkan soft file-nya, bisa nanti meminta kepada panitia, ya. Nah nanti disampaikan ini oleh moderator itunya apa, alamatnya, mungkin nomornya, atau mungkin nanti tekniknya bagaimana bisa dibicarakan. Ya, hadirin sekalian, coba kita terjemahan bebasnya kita baca supaya mengerti. Kalau tadi kan terjemahan letter. Nah, Yahya bin Sulaiman menceritakan kepada kami, katanya. Ini kata Yahya bin Sulaiman. Ibnu Wahab menceritakan kepadaku, katanya. Yunus mengabarkan padaku, diterima dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, katanya. Nah ini kata Ibnu Abbas, ketika Nabi SAW sakitnya semakin parah, tadi istada bin Nabi SAW al-waja'u, ya, ketika Nabi itu semakin parah sakitnya, demamnya, ya. Nah, beliau bersabda, apa sabda beliau? Nah, berikan padaku sebuah kitab. Nah, ini sabda beliau tadi. Berikan padaku sebuah kitab. Nah, ini hadirin sekalian. Nah, ya. Berikan kepadaku sebuah kitab untuk aku tuliskan pada kalian, sehingga kalian tidak akan tersesat setelahnya. Nah, mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar kemudian berkata begini, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tengah demam tinggi. Nah, jadi sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tengah demam tinggi. Nih dituliskan nih, ada terjemahan, kita mengutip terjemahan dari Madhab Syiah, ya. Kata dia itu menginggau. Nah ini terjemahan dari Madhab Syiah, ya. Rasulullah SAW itu tengah menginggau, ya. Karena saking demam tingginya itu, kemudian beliau meminta sesuatu yang urgen, ya. Itu soal tulisan tadi, akan menulis sesuatu, ya. Nah, hadirin sekalian, mendengar ucapan Umar tadi, para sahabat berselisih dengan suara yang gaduh. Nah, mendengar kegaduhan yang begitu keras, begitu, Nabi bersabda begini, pergilah kalian dariku, tak pantas ada pertentangan di hadapanku. Jadi, Nabi tengah sakit keras, para sahabat berselisih, jangankan memenuhi permintaan Rasulullah, mereka berselisih. Nah, sehingga Rasulullah marah, ya, sampai mengusir para sahabat, pergilah kalian dariku. Walayan bagi tidak pantas, ya. Dia indi atanazu, tidak pantas adanya pertentangan di hadapanku, kata Rasul, ya. Nah, kemudian Ibnu Abbas keluar dan berkata, sungguh musibah di atas musibah adalah merupakan apa musibah di atas musibah, kata Ibnu Abbas, itu terhalangnya kami untuk mendapatkan kitab itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, cek dulu nih, Chris Riyadi, suaranya masih ada?
Masih Ah, jelas. Alhamdulillah. Ya. Hadirin sekalian, dimanapun Anda berada, coba kita lihat penjelasan hadisnya. Nah, ini penjelasan hadisnya. Ya. Nah, hadirin sekalian, adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai, Bapak Ibu dosen, karyawan yang dimuliakan, dan jamaah kaum muslimin dimanapun Anda berada yang Allah muliakan pula. Kita masuk sekarang pada penjelasan hadis. Nah, poin yang pertama, hadis ini menjadi bukti bahwa pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada penulisan hadis, walaupun dalam keadaan terbatas. Nah, jadi seperti disampaikan di muka tadi, jadi di samping Rasulullah itu melarang penulisan hadis, ternyata ada beberapa hadis yang membolehkannya untuk menuliskan hadis Nabi. Dengan catatan setelah ditelaah dengan kenapa Rasulullah mengizinkan, karena Rasulullah melihat orangnya, bahwa orang tersebut yang diizinkan menulis itu adalah mereka yang memiliki kecermatan dalam memilih dan memilah mana itu Al-Quran, mana itu hadis. Nah, sehingga dengan kecermatan orang tadi, Rasulullah yakin dia pandai memilih mana Al-Quran, mana hadis. Bahkan dalam beberapa keterangan, hadirin sekalian, Rasulullah menegaskan bahwa celakanya umat dahulu itu karena tidak mampu untuk memilah dan memilih mana firman Allah dan mana itu hadis nabinya, gitu ya, mana itu ucapan dan perbuatan, sehingga kemudian menjadi celaka umat terdahulu tadi. Itu kata Rasulullah, ada hadis tentang itu, hanya tidak disertakan karena khawatir waktunya tidak cukup, gitu. Nah, jadi begitu hadirin sekalian. Nah, coba kita lihat nomor 2 nih, kalau nomor 1 ya. Nomor 2 nih, kita coba nomor 2. Nah, dalam hadis tadi dikatakan bahwa Nabi meminta kertas supaya beliau dapat menuliskan sesuatu. Kata Rasulullah, "U'tuni bi kitabin, aktub lakum kitaban." Kan gitu kata Rasulullah, berikan kepadaku sebuah kertas supaya aku aktub lakum kitaban, supaya aku bisa menuliskan sesuatu untuk kalian. Maksudnya adalah, hadirin sekalian, dengan maksudnya bahwa memang ada dua pendapat di sini. Apakah betul dari hadis itu Rasulullah itu tidak bisa tulis baca, kan begitu ya, sebagaimana yang sering kita pahami dari awal ya, bahwa Rasul itu katanya memang tidak pandai tulis baca. Tetapi dalam hadis ini sepertinya Rasul bisa menulis dan membaca, begitu, sehingga memintakan lembaran untuk kemudian Rasul menuliskan di atas lembaran tadi amanatnya, ya. Nah, mana yang kita pegang? Nah, gitu ya. Kalau pendapat yang pertama yang kita pegang, yaitu bahwa Rasul itu tidak pandai menulis dan membaca. Ya, kalau hanya sekedar menulis namanya, ya, itu Rasul bisa. Kalau menulis hal-hal yang sederhana, Rasul bisa. Ya. Nah, bahwa Rasul itu tidak bisa menulis, itu di surat Al-Ankabut ayat 48 di sini. Nah, hadirin sekalian bisa melihatnya dalam Al-Quran ya. Quran surat Al-Ankabut 48. Allah berfirman, "Wa ma kunta, tidaklah keadaanmu Muhammad, tatslu, engkau membaca." Ya. Ya. Nah, itu tatslu engkau membaca min qabli dari sebelumnya, min kitabin dari suatu kitab pun. Wala takhutuhu, dan tidak pula
engkau menuliskannya biyaminika dengan tanganmu. Kalau Rasul itu bisa membaca dan bahkan bisa menulis, nah ini Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut 48 tadi, idzan kalau begitu, kalau Rasul punya kemampuan menulis dan membaca, lartaba pasti akan ragu orang-orang yang ragu akan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah. Nah, begitu kan? Nah, dalam ayat tadi tegas bahwa Rasul itu tidak bisa menulis dan membaca sesuatu yang disengaja. Kemampuan itu oleh Allah dihilangkan. Gitu ya. Dengan tujuan apa? Ya sebagai hujah bahwa Al-Quran ini bukan tulisan Muhammad. Karena Muhammad sendiri belum tidak bisa membaca dan menulis. Begitu. Nah, jadi kembali hadirin sekalian, hadis ini bukan menunjukkan bahwa Rasul bisa membaca dan menulis. Tetapi maksudnya ketika Rasul meminta kita, meminta lembaran itu, tentu saja dengan maksud Nabi mendikte seseorang sahabatnya yang siap untuk menuliskan. Begitu itu maksudnya. Hadirin sekalian, jamaah yang Allah muliakan, dimanapun Anda berada, coba kita masuk poin ketiga sekarang. Kita masuk poin ketiga. Ini poin ketiga, ini ada kesalahan. Nah, yang dimaksud dengan sebuah kitab yang kalian tidak akan tersesat selamanya. Kan kalimatnya tadi ya. Jadi, tu bi kitabin aktub lakum kitaban la tadillu mim ba'dihi. Ya, kalimat yang ini coba kita lihat ke atas, kita scroll ke atas. Hadisnya mana nih? Nah, ya. Nanti ya. Jadi tu bi kitabin aktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu, yang kalian tidak akan tersesat setelahnya. Nah, gitu ya. Kalimat itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan sebuah kitab yang kalian tidak akan tersesat selamanya. Jika yang dimaksud, hadirin sekalian, nah ini ya, jika yang dimaksud adalah terkait dengan masalah syariat. Nah, jika kitab yang akan dituliskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang terkait dengan syariat, begitu, maka ucapan Umar adalah tepat. Ucapan Umar yang mana? Yang tadi Umar menolak permintaan Rasul tadi sehingga berselisih pendapat dengan para sahabat. Kata Umar, Rasulullah dalam keadaan demam tinggi. Begitu. Mana mungkin dia bisa menulis sesuatu yang sifatnya urgen, sesuatu yang sifatnya amat sangat ya urgen, begitu. Nah, sehingga dengan demikian, kalau yang akan dituliskan oleh Rasul itu adalah sesuatu yang bersifat syariat, maka ucapan Umar tadi adalah tepat. Kan kata Umar, kenapa Rasul menuliskan begitu nih redaksi bebasnya? Padahal kita sudah punya kitab Allah, sudah punya Al-Quran. Ya, maka jadi ucapan Umar yang mengatakan bahwa tak ada yang melebihi kitabullah, tadi adalah tepat. Begitu. Kalau yang dimaksud oleh Rasulullah akan menuliskan itu sesuatu yang sifatnya syariat. Begitu. Sehingga ucapan Umar boleh disebut tepat. Karena tentu saja tidak ada yang melebihi, yang menyaingi persoalan keotentikan atau ke Al-Quran, kitabullah tadi. Tetapi hadirin sekalian, jika yang dimaksud adalah persoalan khilafah, nah persoalan khilafah maksudnya persoalan bahwa Nabi melihat ya hidupnya sebentar lagi ya malakul maut sudah akan menjemput sehingga Rasul perlu menuliskan wasiat bahwa penggantinya si Anu, pengganti beliau gitu ya. Nah, jika yang dimaksud itu persoalan khilafah tadi, maka ucapan Umar tadi, pencegahan Umar tadi lagi-lagi merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Kenapa? Ya, ini masalahnya ya.
jika yang amanah dari Rasulullah itu persoalan khilafah, persoalan siapa yang menggantikan beliau setelah beliau wafat, maka lagi-lagi ucapan Umar tadi adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena sebagaimana diketahui bahwa Abu Bakar yang ini pun juga dalam beberapa hadis itu diisyaratkan oleh Nabi sendiri sebagai penggantinya. Dalam beberapa hadis yang dikatakan, bahkan ibadah haji tahun ke-9 itu juga karena Rasul sedang sakit itu diwakilkan kepada Abu Bakar. Kemudian juga hadirin sekalian, ketika Nabi sakit itu pun sehingga tidak mampu mengimami sholat, juga diwakilkan kepada Abu Bakar. Padahal para sahabat protes sampai Aisyah radhiyallahu anha, putrinya Abu Bakar itu sendiri, ya, itu protes kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kira-kira bahasanya gitu. Bapakku itu, ayahku itu, maksudnya Abu Bakar, adalah orang yang gaduh dalam sholat. Kita bahasa kitanya gaduh itu karena kalau Abu Bakar itu kan khusyuk, ya, sholatnya terdengar terseduh-seduhnya menangis, ya, rintihan tangisannya ketika sholat itu Abu Bakar terdengar, sehingga boleh jadi mengganggu, begitu, boleh jadi mengganggu, sehingga Aisyah radhiyallahu anha sendiri, putrinya Abu Bakar, itu protes kepada Rasulullah, suaminya, jangan Abu Bakar, Umar saja. Tetapi kata Rasul, enggak, Abu Bakar, begitu. Nah, ini beberapa hadis yang tidak disebutkan di sini karena tadi akan cukup waktunya, itu mengisyaratkan bahwa pengganti Rasulullah itu adalah Abu Bakar, begitu ya. Nah, itu diantaranya. Nah, hadirin sekalian, coba kita lihat nomor 4. Poin keempat. Nah, tidak jadinya Rasulullah SAW menuliskan kitab yang menurutnya itu tidak akan menyesatkan selamanya, juga ternyata memberikan hikmah yang besar. Jadi, tidak jadinya Rasulullah SAW mengamanahkan satu tulisan untuk para sahabat yang kata Rasul ini kalian tidak akan tersesat. Tidak jadinya menuliskan itu juga ternyata memiliki hikmah yang besar. Kenapa begitu? Sebab dalam kaitan dengan ini, seandainya kitab itu ada, betapa Al-Quran ini memiliki saingan. Ada dua, ada Al-Quran, ada yang dituliskan oleh Rasul tadi, begitu, sehingga terjadi dilematis nanti, gitu ya. Nah, sehingga Umar dengan kecerdasannya, wa indana kitabullah, padahal kita ini memiliki kitab Allah, begitu. Itu Umar, ya. Nah, kemudian coba kita lihat poin kelima. Hadirin sekalian, perkataan Ibnu Abbas tadi, ya, musibah di atas musibah. Jadi ketika diusir oleh Rasulullah dan para sahabat itu istilahnya berselisih paham, berselisih pendapat, sehingga suaranya saling tinggi, gitu ya, saling tinggi. Ibnu Abbas mengatakan sambil keluar, ya, dia katakan musibah di atas musibah. Tentu saja ini ditujukan pada Umar tadi. Coba kali lihat hadisnya, ya, hadisnya di atas. Coba lihat. Ini setelah Rasulullah mengusir mereka, ya, kumu anni walayan bagi ing di atanazu, sambil marah Rasul, ya, sambil bangkit dari tidurnya, Rasulullah, pergilah kalian. Kalau bahasa kitanya, bahasa bebasnya, pergilah kalian, karena tidak pantas di hadapanku ada pertentangan seperti itu. Kemudian Ibnu Abbas keluar, yakul, dan berkata, inna, nah ini perkataan Ibnu Abbas, inna roziyah kullu roziyah. Sesungguhnya ini ada musibah di atas musibah. Nah, gitu ya. Ini perkataan Ibnu Abbas. Ya. Jadi musibah di atas musibah. Tentu saja ini ditujukan kepada Umar radhiyallahu anhu, ya. Nah, ini ditujukan kepada Umar.
hadirin sekalian, sebenarnya dalam hal ini, ya, Umar itu tentu lebih paham dari Ibnu Abbas. Nah, ya, jadi bahkan Rasul selalu mengaitkan kepahaman, mengaitkan kesempurnaan agama, mengaitkan ilmu itu, salah satunya selalu disandarkan kepada Umar. Bahkan Umar bisa menerawang ketika turun wahyu itu sebelum Rasulullah itu menyelesaikan satu ayat dalam turun wahyu itu, Umar langsung menebak kira-kira bunyinya begini. Kemudian tiba-tiba memang bunyinya seperti yang di gitu. Nah, jadi memang Umar itu seorang yang cerdas, ya. Di dalam hal ini Umar bisa melihat lebih bisa melihat sesuatu yang ada di balik fenomena perkataan Nabi tadi, ya, dibanding Ibnu Abbas. Nah, oleh karena itu, kalau Ibnu Abbas itu melihat zohirnya persoalan, ya, ada pertentangan begitu karena kasus Umar tadi menghalang-halangi tadi, sehingga Ibnu Abbas mengatakan, Masya Allah, ini musibah di atas musibah, ya, sehingga kami terhalang dari kitab yang akan diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Nah, penyikapan Umar seperti itu, hadirin sekalian, menunjukkan bahwa Umar itu lebih paham dari Ibnu Abbas. Begitu. Dalam hal ini, Ibnu Abbas tak mampu menandingi Umar. Begitu. Nah, gitu. Nah, coba kita lihat poin 6. Hadis sekalian. Nah, hadis ini juga hadis sekalian menunjukkan bahwa di kalangan sahabat pun ternyata perselisihan pun terjadi. Begitu. Jadi di kalangan sahabat itu debat sana debat sini, perselisihan sana perselisihan itu, bahkan ketika Rasul tengah sakit sekalipun perselisihan terjadi, ya, sehingga pada saat itu suara di antara mereka saling meninggi di hadapan Rasulullah yang mulia yang sedang sakit tadi. Oleh karena itu Rasulullah mengusir mereka karena beliau tidak suka terjadinya perselisihan. Di ujung nyawanya itu gambaran perselisihan itu selalu membayang-bayangi oleh Rasulullah, ya, membayang-bayangi Rasulullah. Sampai kan ketika malaikat itu mengatakan, apa yang malaikat Jibril mengatakan, apa yang engkau mau ya Rasulullah? Itu padahal pintu langit sudah terbuka, ya, untuk menunggumu, ya, untuk menunggumu. Tapi apa Rasul yang katakan umatku, umatku. Rasul istilah Sundanya itu kiblat, ya, atau Rasul itu istilahnya itu selalu melihat umat, karena dalam pandangan nubuwahnya Rasul memandang bahwa umat itu akan terjadi perselisihan yang sangat banyak. Seperti hari ini kita lihat, dan dalam hadis juga kan kita menyatakan, kita melihat Rasul mengatakan ketika sehatnya satafariqu ummati, gitu ya kalimatnya, akan terpecah belah umatku itu dalam 32 golongan dan selanjutnya. Nah, jadi sehingga ketika Rasul itu menjelang wafatnya terjadi perselisihan itu betul-betul sangat mengiris sangat mengiris hati beliau, sehingga beliau teganya mengusir mereka, jangan, pergi sana. Saya tidak senang dengan perselisihan ini. Itu mungkin bahasa kitabnya. Nah, jadi seperti kita lihat memang perselisihan di umat kita, umat Muhammad ini hari ini begitu kental, gitu ya. Nah, nomor 7, hadis sekalian, bahwa apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuliskan kitab, Umar memahaminya tidak wajib. Padahal itu perintah Nabi, ya. U'tuni, kata Rasul, u'tuni bi kitabin. Aktub lakum kitaban la tadillu ba'dah. Nah, katanya, jadi berikan aku kitab, lembaran kertas, sehingga aku bisa menuliskan amanah ini, tulisannya untuk kalian, sehingga kalian tidak akan tersesat setelahnya. Nah, kenapa Umar tidak mengindahkan permintaan Rasulullah tadi? Memang Umar memahaminya tidak wajib perintah itu. Nah, kenapa begitu?
Karena ketidakwajiban itu dalam pandangan umat, beliau Rasulullah itu ya tengah sakit. Dan memang ketidakwajiban itu juga kan setelah kasus itu ya, Nabi kemudian untuk beberapa hari beliau sudah membaik ya. Untuk setelah sakit itu Rasul sebelum wafatnya masih membaik ya. Sakit Nabi itu masih mulai membaik ya. Nah, dalam kondisi Rasul sudah mulai membaik untuk beberapa hari tadi, beliau tidak juga mengulangi permintaannya. Begitu ya. Jadi kalau memang itu sesuatu yang urgen dan tidak diindahkan oleh sahabat tadi, niscaya beliau ketika dia sembuhnya, ketika sudah mulai mendingan seperti itu, Rasul mengulangi. Ini tidak. Rasul tidak mengulangi lagi permintaan itu. Nah, ini cerdasnya Umar, sahabat cerdasnya Umar, hadirin sekalian, begitu. Nomor 8 sekalian. Nah, kejadian yang diceritakan dalam hadis ini adalah terjadi pada hari Kamis, sehingga kemudian disebut sebagai Kamis Kelabu. Dan tentu saja menjadi alasan bagi madhab Syiah untuk lebih membenci kepada sahabat, salah satunya adalah Umar bin Khattab tadi, yang sudah berani tidak mengindahkan permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian bahasan kita, hadirin sekalian. Silahkan kita bisa diskusi. Hadirin yang melalui Meet bisa langsung menyampaikan inspirasinya kepada kita semua, bisa memberikan tambahan, atau mungkin bisa bertanya, atau bisa melalui chat yang ada di ini, atau juga tentu saja hadirin yang ada di TV UPI juga bisa menyampaikan pertanyaannya gitu, dengan melalui chat yang ada di TV UPI, nanti dibacakan oleh petugas. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Rizriyadi, silahkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Dr. Elan Sumarna atas penjelasannya. Ya baik, itu mungkin ya terkait pembukuan dari hadis, mungkinnya tadi dibahas bahwa ketika Rasul sedang sakit, sahabat itu berselisih gitu ya, kurang lebihnya gitu. Tadi juga disebutkan bahwa Rasul itu tidak suka terhadap perselisihan mungkin ya. Ya, mungkin silahkan kepada Akang Teteh, Bapak, Ibu dosen dan juga karyawan ataupun masyarakat semuanya, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan aktifkan fitur raise hand-nya ataupun bisa lewat kolom chat atau bisa langsung menyalakan mic-nya ya. Baik. Saya persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Rizriyadi itu pangersa Bapak Kiai Prof. Sofian. Enggak, pangersa terima paringan inspirasi. Pangersa menghadiahkan inspirasi. Ustaz, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya bisa menyimak, bisa mengikuti yang beberapa hari yang lalu. Sempat, mudah-mudahan sekarang dapat hikmah. Amin. Mudah-mudahan Pak Ustadz Elan Sumarna tetap dalam mengembangkan ilmu agama, terutama hadis sahih, menjadi bekal dalam hidup. Amin. Dan bisa dimanfaatkan untuk lebih mendekatkan diri, lebih menyempurnakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tadi menyimak tentang Nabi pernah sakit gitu ya, sakitnya sakit agak keras gitu. Apakah dihubungkan dengan sekarang penyakit? Apakah bukan ada persamaan nggak dengan yang sekarang sedang muncul wabah gitu, atau penyakit biasa aja itu artinya tidak berkaitan dengan virus misalnya gitu ya? Itu hanya mungkin penyakit di luar virus.
Tapi tadi tentang pengobatan, tentang cara untuk mengobatinya dengan minta mengambil kertas itu untuk menulis itu, bagaimana itu cara pengobatan Nabi ketika beliau sendiri terasa sakit gitu. Dan ketika ada sahabat yang agak sedikit cekcok itu membuat menjadi harus mengingatkan. Dan memang yang sakit itu tentu tidak berharap adanya riweuh gitu ya, tapi dengan tenang. Saya kurang paham apakah kekuatan pribadinya sendiri untuk menyembuhkan hal itu menjadi penting. Mohon penjelasan dari Ustadz Elan Sumarna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Prof. Sofyan yang telah memberikan bahasan panjang lebar ini Prof. Sofyan ya, atas inspirasinya. Hadirin sekalian, jadi ini bagi hadirin sekalian, baik adik-adik dan masyarakat umumnya, ini beliau insya Allah memberikan wejangan kepada kita hari dulu subuh, kuliah subuh, alhamdulillah. Ya, kita yang ada waktu, insya Allah diharap bisa menyempatkan mendengarkan tausiah beliau. Hadirin sekalian, ini kita terima kasih pada bahasan yang disampaikan oleh Pak Ki. Jadi memang bahwasanya ketika sakitnya beliau itu adalah sakit demam biasa, hanya memang sangat tinggi, bukan pandemi tentunya. Sakit biasa sampai beberapa dari kalangan mazhab Syiah menerjemahkannya menginggau, gitu Prof. Menginggau katanya. Karena memang kalimatnya di sana istadda bin Nabi golabahu al-waja'u. Golabahu itu maksudnya ya itu ya tadi sampai, jadi makanya karena mungkin dari mazhab Syiah itu sangat benci kepada sahabat, sehingga menerjemahkannya itu menginggau, Nabi menginggau. Tapi rasanya kita agak sulit menerima masa Nabi menginggau gitu. Tapi memang kalimatnya begitu. Nah jadi hadirin sekalian, jamaah yang Allah muliakan, sakitnya Nabi itu adalah sakit demam biasa, bukan pandemi. Dan memang Rasulullah suka diobati oleh obat-obat, ramuan-ramuan biasa. Dalam beberapa riwayat itu diobati oleh ramuan dari luar, dari Habsyi. Ketika para sahabat saat itu diizinkan oleh Rasulullah, sebelumnya itu ada yang hijrah ke Habsyi. Nah di sana para sahabat itu juga mencari ramuan-ramuan, dan pada saat itu ramuan itu diberikan kepada Nabi, dan Nabi alhamdulillah sempat mendingan beberapa saat, tapi kemudian sakit lagi. Nah kalau kita lihat sirah yang lainnya, itu kan akibat sakitnya Nabi itu akibat racun yang pada makanan yang dimakan. Jadi ketika itu Rasulullah itu disuguhi makanan oleh seorang wanita Yahudi. Nah, padahal hanya sedikit yang termakan oleh Rasulullah itu. Nah, dengan mukjizatnya racun itu selama ini terisolir dalam tubuh Nabi, itu terisolir. Kalau bahasa ini Prof, bahasa anak-anak mahasiswa itu virusnya dikarantina begitu. Dengan izin Allah virusnya terkarantina begitu. Tapi pada saatnya Rasul menjelang selesai risalahnya, Allah izinkan virus itu kemudian menyebar ke tubuhnya sehingga menyebabkan Rasulullah itu demam tinggi. Nah seperti itu. Jadi hadirin sekalian, pandemi ada kasusnya. Jadi zaman Nabi, pandemi yang terjadi pada zaman Nabi itu penyakit itu tadi, penyakit belang itu. Penyakit belang itu penyakit sopak penyakit namanya itu, penyakit belang itu. Hanya kondisinya pada saat itu Rasulullah di luar lingkaran. Nah, sehingga lahirlah doa Rasulullah kepada kita. Rasulullah mengajarkan doa ketika pandemi itu, Allahumma inni a'udzubika minal barasi.
wal junun, wal juzam, wa min sayyi'atil asqam. Begitu. Nah, kita kepada Allah memohon perlindungan dari penyakit belang, dari penyakit apa itu teh stres yang berat begitu. Kemudian juga dari berbagai penyakit yang menyakitkan. Jadi memang pandemi zaman Rasul itu adalah penyakit belang, hanya posisi Rasul itu berada di luar lingkaran, sehingga Rasul sendiri ketika ada beberapa sahabat yang datang menemui Rasul, ada sekitar empat orang kalau tak salah, salah satunya itu kena penyakit belang tadi. Penyakit belang itu adalah jenis penyakit ke kulit yang menyebabkan kulit itu tidak puguh bentuknya, begitu, sampai juga ya kematian juga. Gitu. Nah, bagaimana Rasul menyikapi sahabat yang datang yang memiliki penyakit itu? Rasul kemudian tidak menyalaminya, yang lain disalami oleh Rasul. Nah, kemudian sahabat yang punya penyakit itu dibiarkan oleh Rasul. Gitu. Nah, kemudian tentu saja dalam kondisi pandemi di zaman Nabi itu penyakit belang tadi, Rasul memerintahkan untuk tidak memasukinya dan juga untuk tidak mereka yang ada dalam lingkaran tidak keluar daripadanya. Gitu. Demikian mungkin Pak Kiai, hatur nuhun tina bahasan tina inspirasina. Jazakallah khairan. Silakan Ya. jadi. Baik, mungkin terima kasih kepada Pak Kiai Sofyan ya yang sudah Prof. Sofyan telah memberikan inspirasi kepada kita. Alhamdulillah. Inspirasi kita dan juga memberikan pertanyaan. Semoga dengan pertanyaannya bisa menginspirasi kita, memotivasi kita gitu ya untuk lebih mempelajari lebih dalam terkait apa yang sedang kita pelajari sekarang. Kemudian ini sudah ada di kolom chat Bapak pertanyaan dari Kang Zenito ya. Izin bertanya, perselisihan dan perbedaan di antara kaum muslimin merupakan hal yang bisa dianggap wajar. Bagaimana cara kita sebagai orang yang awam, yang minim ilmu, berupaya untuk menyatukan kaum muslimin yang terpecah belah? Di tengah upaya oknum tertentu yang ingin memecah belah kerukunan kaum muslimin melalui perbedaan yang sebenarnya masih dalam batas wajar. Nah, mungkin di garis bawah itu berupaya menyatukan kaum muslimin yang terpecah belah gitu Pak. Bagaimana caranya gitu Pak? Ya, baik. Pertanyaan Jenito tadi bagus sekali. Hadirin sekalian, jadi soal satu padunya kaum muslimin itu insya Allah sudah ada ketetapannya dari Allah. Tentu yang kita diskusikan adalah bagaimana ini metodenya, begitu. Bagaimana ini metodenya, begitu ya. Nah, tentu saja berbicara tentang metode penyatuan umat, ini amat terkait dengan masalah eksternal dan internal kaum muslimin. Masalah eksternal adalah bahwa kita lihat banyak persoalan-persoalan yang memicu terjadinya pertentangan gitu ya, yang tidak hanya menginspirasikan persatuan, kalau disikapi persatuan, tapi juga menginspirasikan adanya adu domba di kalangan kita kaum muslimin. Itu masalah eksternal. Masalah internal juga persoalannya memang hadirin sekalian, jadi semaraknya kaum muslimin dalam memahami agama Allah ini juga masih sangat dangkal, begitu. Nah, kenapa dangkal seperti itu? Ya, karena kalau pemahaman kita dangkal, berarti menyikapi persoalan pun juga dangkal. Itu maksudnya. Menyikapi persoalan pun dangkal. Di satu sisi, semangat berislam itu kuat. Semakin kuat. Namun pemahaman kepada agama itu dangkal. Begitu, itu masalah internalnya. Sehingga kemudian lagi-lagi kondisinya seperti ini. Gitu. Nah, hadirin sekalian, kenapa kemudian pemahaman kaum muslimin ini dangkal? Yang jadi masalahnya. Pemahaman kaum muslimin kepada agama umumnya dangkal, karena itu tadi,
masih melihat bahwa agama Islam, ilmu agama ini jangankan wajib untuk tidak sunnah, kalau bahasa Pak Kiai tidak sunnah acan gitu ya Prof. Gitu. Jadi untuk sampai kepada jangankan wajib, untuk sunnah juga jauh begitu. Nah jadi hadirin sekalian, kaum muslimin masih belum sadar bahwa ilmu agama itu adalah merupakan ilmu yang fardu ain, dan ilmu umum itu fardu kifayah. Dua-duanya fardu. Ilmu agama fardu, ilmu umum pun juga fardu. Hanya pertama, kalau ilmu agama itu fardu ain. Jadi dengan mengabaikan siapa kita, apakah kita ini pedagang, apa kita ini ilmuwan, apa kita ini pendidik, apa kita ini siapapun kita, sepanjang kita ini sebagai muslim, maka wajib secara ain, wajib ain untuk memiliki ilmu agama. Begitu. Sehingga alhamdulillah Prof di Al-Furqan itu semua bisa khutbah, ya. Menunjukkan memang sekalian bahwa kita ini memahami ilmu agama sebagai fardu ain. Sementara ilmu umum itu tentu fardu kifayah karena sifatnya pilihan. Jadi ini adik-adik mahasiswa yang milih biologi ya wajib belajar biologi karena pilihannya, begitu. Tetapi tidak wajib bagi mereka yang tidak memilih biologi. Gitu ya, disebut dengan fardu kifayah. Nah, jadi kurikulum yang diwariskan oleh penjajah dahulu itu menjauhkan kita dari agama. Gitu. Padahal mestinya kalau agama itu menjadi fardu ain, insya Allah masyarakat nih, kaum muslim ini secara internal akan arif memahami persoalan, gitu, akan arif memahami persoalan, gitu. Karena ilmu agama ini wajib, sifatnya wajib. Nah, oleh karena itu coba kita lihat, misal di antara mahasiswa yang sudah dewasa seperti ini, Prof, ya, sudah dewasa itu, kita tidak menampik bahwa di antara mereka ada yang ini sudah rahasia umum, tidak bisa baca Quran, begitu. Bahkan di sebuah perguruan tinggi Islam itu adik-adik mahasiswa dan jamaah sekalian, kaum muslimin sekalian, di sebuah universitas Islam, ini bukan fiktif, di sebuah perguruan tinggi Islam, ketika dites sidang terakhirnya, dites sholat mayat, itu pakai ruku, pakai sujud. Gitu. Ini persoalannya. Padahal itu di sebuah universitas Islam. Kalau di kita mungkin masih wajar, walaupun kewajaran ini harus ditepis juga karena kita sebagai muslim. Nah, jadi adik-adik mahasiswa itu harus merasa sedih kalau kita melihat di sebuah, ini ada ibunya atau bapaknya meninggal begitu ya, tiba-tiba yang menyelamatkannya orang lain, nyari-nyari ke sana, nyari kemana? Mau nyari ustadz. Buat apa? Ngimami sholat. Sesungguhnya adik-adik sekalian, yang berhak menyolatkan orang tuanya yang meninggal itu anaknya, jangan diwakilkan. Begitu. Tetapi kan persoalannya, saya tidak bisa menyolatkan. Ini gara-gara tadi pemahaman bahwa ilmu agama ini bukan wajib ain, tetapi tadi untuk sampai sunnah pun tidak. Nah, oleh karena itu, hadirin sekalian, hal yang juga mengarah kepada ilmu agama itu disisihkan juga karena persoalan bahwa kita ini selalu membagi ilmu itu ke dalam dua, yaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Wah, ini pembagian yang kita harus berhenti. Jadi ilmu itu tidak terbagi atas ilmu dunia dan ilmu akhirat. Sebab di akhirat itu kita tidak perlu ilmu. Akhirat mah tempat kita menuai hasil. Begitu. Di kita makan minum di akhirat itu bukan karena lapar, tetapi karena bersenang-senang, menuai hasil. Tidak perlu ilmu di akhirat itu. Karena itu,
ilmu agama itu untuk dunia. Oleh karena itu, berhentilah kita untuk membagi ilmu itu ke dalam ilmu dunia dan akhirat, tetapi kita harus membagi ilmu itu ke dalam ilmu agama dan ilmu umum. Dua-duanya ada di dunia. Gitu. Dua-duanya ada di dunia. Jadi ilmu agama untuk dunia, karena kita diciptakan oleh Allah sebagai khalifah untuk mengatur kehidupan ini, dan ilmu umum juga demikian sebagai wasilah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian Tris Riyadi, silakan. Baik, Bapak. Alhamdulillah, mungkin itu ya tadi sudah terjawab pertanyaan dari Kang Zenito. Jadi ada dua faktor sebenarnya ya, dari faktor internalnya dan juga dari faktor eksternalnya gitu ya. Kemudian dari kesadaran-kesadaran gitu ya. Nah, mungkin masih ada pertanyaan lagi dari para jamaah. Silahkan. Bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau melalui room chat. Jadi, waktunya ini, Kristiani. Kalau tidak ada, waktunya sudah habis. Kalau tidak ada. Sepertinya tidak ada, Pak. Ya, langsung ditutup aja. Ya. Baik. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian acara sudah kita lalui ya, mulai dari pembukaan, pematerian, dan juga sesi diskusi. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi dibahas menjadi motivasi dan juga menjadi pengingat untuk kita semuanya, supaya lebih baik lagi ke depannya, supaya bisa lebih istiqomah lagi dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Tak lupa kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah ataupun sedang mengalami kesusahan, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dan juga diberikan jalan keluar gitu ya. Baik, mari kita tutup kajian pada kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah atas segala kekurangan dan kesalahan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Pak Kiai dan jamaah sekalian atas sami-sami hatur nuhun, jazakallah khairan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Pak Kiai kena segala rupi panorojongna inspirasi. Terbarus mayunan keluar, kapunten. Ujang Pak Kiai, mangga. Nuhun.